Kenapa orang-orang miskin tuh pada gila-gilain orang kaya? Dan orang kaya paling males main sama orang miskin. Kenapa? Dunia bisnis. Kayaknya nggak masuk akal nih. Gitu, bisnis apaan nih gini? Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk, Pak Eko. Enggak, di titik posisinya tuh memberikan panggung untuk muridnya naik itu luar biasa. Beliau salah satunya. Emang patung mantap. Ingat, kan dulu kan kita beli dari harga masa lalu, jual masa kini, bukan masa gitu. Jelas? Buat solusi. netizen nih, lu pada percaya nggak? Lu punya duit di bawah UMR tapi punya rumah. Nah, coba lu Di pikirin. bawah UMR punya rumah? Bisa jadi. Nah, itu 3 rumus patung. Ada bisa boleh. Ada bisa boleh. Maksudnya apa? Pak, ada diskon, Pak? Ada. Pak bisa dicicil, Pak? Bisa. Pak, boleh tanya dulu nggak, Pak? Boleh. Boleh gratis? Kembali ya udah deh Pak, nggak apa-apa 500. Ya mohon maaf Bu, duit saya udah 16. nggak ada. Paling kalau mau 400. Deal Pak. 400 Iya, ribu. benar. 400 Ada- ribu. Ternak properti. Iya, sekarang biasa. kita kedatangan Mas Dimas ini owner atau foundernya Ternak Properti. Oke, Ya, lu pada yang belum punya properti belajar sama dia. diternakin tuh. Diternakin. Maksudnya apa diternakin? Kita kepoin ya. Kepoin. Apa? Ngepoin apa lu? Kepoin. Bagaimana bisa terjadi ternak properti? Apa yang dimaksud dengan ternak properti? Apakah lo mengkawinkan antara Spesies dulu, spesies. tanah dengan semen gitu. Gak jelas banget sih lu. melahirkan rumah gitu? Nah, Oke, berawal dari memang saya dari anak orang biasa. Tinggal saya di panti sosial. panti sosial. Dari Panti awal tuh asuhan panti gitu? sosial. Iya, panti sosial. Oke. Jadi nggak punya rumah, nggak punya mobil gitu ya. Kemudian dendam positif. Oke. Supaya bisa punya properti gimana? Kan gitu. Nah, singkat cerita karena orang tua saya memang kerja di panti sosial karena PNS gitu ya, panti. Oh, sorry, oke. Saya tinggal di rumah yang rumah dinas gitu ya. Terus kemudian begitu lulus SMA pun juga masih belum punya rumah. Belum punya rumah, belum punya mobil. Singkat cerita sampai kuliah pun diterima di STT Telkom, udah gitu datang ke sana naik bus. Naik bus terus kemudian untuk daftar ulang aja bayar 15 juta, nggak mampu. Nah, Oke. pengennya bayar tapi Bapak pinjem ke koperasi. Zaman PNS itu biasanya koperasi. Singkat cerita, begitu udah pulang dari sana naik bus, karena waktu itu tidak ada Cipularang, jadi naik busnya ke puncak arahnya gitu ya, 7 jam, 6-7 jam. Kemudian pulang, besoknya lagi, terus saya pikir, Pak, lebih baik nggak usah. Ya, lebih baik saya dapatkan 2 kampus nih, STT Telkom sama STT PLN. Oke. Nah, singkat cerita, ya udah kita ambil di STT PLN. Nah, dari situ, kok kenapa hidup saya begini banget ya? Sampai lulus SMA pun mau kuliah pun juga nggak bisa gitu untuk bayar kuliahnya atau minjem dari koperasi. Saya kuliah terus kemudian dapat di SCT PLN. Nah, SCT PLN terus kuliah segala macam itu dulu teknik informatika. Oke. Teknik informatika terus kemudian ini pelajaran apa? Pelajaran kalkulus, fisika, matematika. Ini Integral gitu. makanan apa ini? Gitu Iya. kan? Nggak cocok lah Nggak kalau cocok itu. ya. Iya. Nah, terus gue tanya IPA. Oh, saya dulu IPS. Apa itu? Ikatan Pengusaha Sukses. Siap. Oh, Emang udah usaha tuh ya? Iya. Ya SMK? usaha dulu, usaha. Oh sempet. Sempet, jadi travel gitulah. Oke. Gitu, ya. Nah, terus kemudian Sorry, itu di waktu kuliah? di waktu Sama SMA. Oh SMK, lo SMK atau SMA. SMA. Pada waktu itu usahanya gini, waktu itu kayak baju angkatan. Oh iya. Nah, gue koordinatornya. Oh, koordinatornya. Koordinatornya. Bocoran juga aja lagi ini. Enggak lah. Gue tuh udah aktif gitu lah, baju Dia angkatan. koordinator bocoran nih. Mantap. bocoran apa? Soal gitu. Besok. Bocoran Emang ujian. dulu nggak, Dek? Ujian. Ujian. Anak baik, Pak. Udah baik. Iya, Bah. Anak baik atau kayak gitu kan. Nyontek deh. Nah, Masih? Oh iya. Lanjut Lanjut. lanjut. Kan katanya boleh ini. Oke. Ayo, Nah, sorry, terus terus. kemudian begitu 1 semester nggak cocok nih, Pak. Lebih baik keluar. Nah, keluar, kemudian saya lolo kelontang lantung. Ini mau kemana nih hidup gua gitu ya? Terus kemudian keluar, masuk semester 1 tahun ngulang. Nah, 1 tahun ngulang, pengen kuliah, belajar lagi itu kan, masuk ke ujian STAN, nggak akan diterima lagi. STAN. Diterimanya cuma UI, tapi UI-nya D3 broadcasting waktu itu. Nah, sambil cari-cari kampus yang terbaik, ada 5 kampus terbaik di Jakarta begitu, UPH, Untar, Atmajaya, terus kemudian BINUS, satu lagi Trisakti. Sorry, gimana tadi lo bilang lo kan
dalam kondisi sulit ya. Nah. Tapi tadi kampus-kampus yang lo sebutin. Nah itu maaf ya. Nah iya. Nah. Ini kayak lu tipikal-tipikal yang dinyinyirin sama warga ya. Yang ngaku miskin tapi enggak gitu. Itu kampus-kampus itu kan. Enggak dijelasin dulu lu kan. Ada kampus-kampus itu kan, maksudnya kampus-kampus itu nih. Yang terbaiknya. 5 terbaik kan. Nah, Menurut lo? Menurut gua datang ke kampus Trisakti. Oke. Kampus Trisakti. Yang mana nih perhotelan yang Bukan yang di universitas, Grogol. Grogol. Begitu datang konfirmasi berapa bayar? 35 juta. Iya. Mana duit. mungkin? Iya. Ya kan mana mungkin 35 juta. 15 juta aja nggak sanggup, Oke. apalagi 35 juta. Nah, terus gua ada berpikir gini. Gua udah dulu tuh udah mikir gini, supaya bisa, supaya mungkin cari cara. Supaya bisa, supaya mungkin cari cara, supaya bisa, supaya mungkin cari cara. Terus gitu. Dan akhirnya? Akhirnya turun kan besoknya datang lagi. Terus ditanya sama orang yang kemarin pendaftar, loh, Mas, datang lagi ada apa? Oh, saya pengen kuliah di sini. Ada nggak kelas yang lebih murah? D3, ada apa-apa gitu. Oh, kebetulan nih, ada kelas malam baru buka tahun ini. Oke. Nah, begitu baru buka tahun ini itu bayar berapa? 950.000. Oh iya, murah. Jomplang banget. Murah sekali gitu. Terus, oh, iya coba lantai 4 gedung I. Nah, cek dan iya benar 950.000. Begitu 950.000. Cobaan ya. Ya itu baru pertama kali angkatan baru pertama kali. Mahasiswanya di doang. Itu enggak, masih 40 mahasiswa akhirnya satu angkatan saya itu. Angkatan pertama kan? Pertama kelas malam namanya. Angkatan pertama tuh. Kelas malam, iya. Kelas malam ekonomi akuntansi kelas sore gitu ya. Nah, terus kemudian bisa nih gini telepon, Pak nih gini. Oh iya gitu. Bener nih, nggak ada biaya masuknya enggak? Biaya kan biaya pangkal gitu. Nggak ada, langsung 950 kali sama 4 tahun. Oh, ya udah, akhirnya daftar. Orang komplek panti itu geger. Wah, kan bapak saya Pak Pram. Wah, anaknya Pak Pram kok bisa di Trisakti punya duit ya? Gini. Tagih langsung. Oh, nggak bisa dong di panti sosial gitu. Enggak gitu. Maksudnya, hebat ya Pak Pram, gitu, hebat, dibangga-banggain. Sorry. Oh, keren jadinya. Keren, kok bisa? Sebenarnya gue gitu. masih nggak tahu. Sorry ya, knowledge gue agak kurang ya. Panti apa? sosial itu apa sih? Panti sosial tuh ya jadi orang-orang yang nggak mampu atau panti yang anak nakal tinggal di situ. Jadi Kementerian Sosial punya namanya SLBE. Ya jadi anak-anak yang putus sekolah atau anak yang nakal dipindahin ke situ. Berarti lu nakal? Enggak. Bapak gua kerja di situ. Oh, kerja di situ. Bapak kerja di situ. PNS Bukan itu. ada yang nakal. Gitu. Nah, sampai di rumah itu yang di komplek panti ya, sampai saya tinggal di komplek panti terus kemudian saya makan di dapur umum. Saking nggak punya makanan gitu ya, Gratis. terus makan ya gratis. Kan panti sosial. Panti sosial gitu. Sekarang gue ngerti nih, bisa gratis. Iya gratis gitu Sorry ya. sama ya itu jadi sampai dibiayain negara kan. Oh saya makan gitu dibiayain negara. Nah singkat cerita sampai sedih ya seperti itu. Nah terus kembali lagi. Wah sampai kaget orang-orang mana. Wah hebat ya bisa kuliah di gini. Padahal saya senyum-senyum aja. Nah Gue tahu aja pangkalnya berapa gitu. nggak tahu aja gitu. Dan orang-orang pagi begitu saya kelas itu pagi, lu murah banget, gue bayar sekian 35 juta dan 20 juta dan seterusnya gitu ya. Lu cuma 950.000, iya ini buktinya. Oh banyak yang pada mau pindah tuh dari siang ke malam, dari orang yang mau masuk dan seterusnya lah. Nah singkat cerita malam tuh kan siangnya kan kosong nih, nggak ada kerjaan apa segala macam. Ya udah sambil usaha-usaha aja apa gitu. Nah waktu kuliah itu pada waktu itu tuh kayak travel agent. Nggak sekarang ini ada Traveloka. Dulu tuh bisa kayak agent sendiri di rumah atau usaha kios sendiri tuh bisa. Dan sekali untung 600.000, sekali klik dong, 600.000. Dan dulu nggak tahu kalau di up bisa. Harganya nggak ada. Misalkan harga tiket pesawat 500.000, kita jual 550 atau 600.000, itu orang yang nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Nah sekali untung ada 6 orang tuh, 600.000, wah lumayan nih. Itu buat kebutuhan kita sekolah dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita. Nah, pagi siangnya itu sambil usaha gitu terus. Usahanya apa dong, boleh jelasin nggak? Ya travel tiket pesawat. Oh itu tadi, usaha itu. Tiket pesawat. Oh kira ada usaha lainnya apa? Tadi serabutan ya? Serabutan aja. Apapun yang terus kemudian kayak ada namanya Bang Daus gitu ya, dia punya rental mobil. Oke. Ya kan karena travel kan berarti rental mobil kan. Pada waktu itu rental mobil tuh kenceng gitu. Ada yang sewa-sewa 350, dia kasih saya 50.000. Gitu. Nah, gitu-gitulah, ambil fee kayak gitulah. Oh gitu-gitu. Nah, akhirnya dapat terus bus gitu-gitu dapat 500.000 komisinya gitu. Nah, itu buat bayar kuliah. Nah, singkat cerita saya aktif di organisasi gitu ya, terus kemudian promo-promo travel kalau mau Dimas nih gini-gini travel ya udah. Akhirnya saya aktif di situ. Nah, singkat cerita ya, karena saya senang bisnis segala macam, ada seminar. Seminar apa? Mr. Tung Dusa Maringin. Ikutlah. Apa? Gitu. Suhu itu. Suhu Mr. Tung Dusa Maringin. Tahu nggak? Iya, yang kemarin ngasih ucapan. Hah, yang mana? Oh iya, kita dapat ya mesin laptop dari beliau ya. Iya. Oh iya gue lihat. Ya, Gue beda aja. nah, itu guru saya. Nah, belajar ya kan, belajar. Gue ikut kelasnya by the way. Sempat ikut. Yang mana?
Banyak lupa, dia. parah. Sumpah dia banyak audiobook gitu kan. Juga gue ikutan. Ikut offline-nya atau dengerin Enggak, audiobooknya? Online. Ya lu dengerin DVD-nya berarti. Enggak, ada di websitenya juga. Oh, gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Saya Nah, lanjut, singkat sorry. cerita. Nah, pada kesimpulannya adalah kalau kita nggak yakin dan kita misalnya saya supaya bisa supaya mungkin nggak akan terjadi tuh di Trisakti. Sama hasilnya ketika kita mau bisnis properti, kalau kita nggak yakin, ya nggak akan bisa punya properti. Kalau kita yakin, tangguh dan mau belajar, pasti punya properti. Nah, itulah kesimpulan dari ternak properti itu. Jadi saya kepingin supaya bisa, supaya mungkin cari cara. Ketika ada masalah, langsung 3 kata itu, supaya bisa, supaya mungkin cari cara. Siapa yang sudah jago di bidang ini? Saya ikutin, saya follow. Makanya ada 3 hal kalau kita mau jadi orang sukses, ngikutin 1 buku apa yang kita baca, yang kedua dan dengan siapa kita bergaul, yang ketiga siapa yang kita follow Instagramnya, Facebooknya, terus kemudian cari cara dia ngambil keputusan, cara-cara dia ngambil uang atau apa mencari uang dan seterusnya. Uang bahasanya ngambil uang. Ngeri. Karena gampang. Dapatkan uang gitu maksudnya dia mencari uang dan cara dia belajarnya seperti apa. Iya. Sehingga kita ikutin polanya karena orang sukses itu berpola. Orang gagal pun juga berpola. Oh, pola sukses begini polanya ya, kita ikutin polanya. Kemudian nah ada orang yang kenapa orang-orang miskin tuh pada gila-gilain orang kaya. Dan orang kaya paling males main sama orang miskin. Kenapa? Karena ada 4 hal. Apa tuh? Orang kaya tuh paling malas sama orang biasa karena 4 hal. 1 adalah suka minta pinjaman. Tuh, Duit dong. dengerin. Duit dong. Dengerin tuh. Jangan nyindir dong. Yang kedua, Dia belum saya brief loh. Tapi lo ada kayak 100 enggak? yang kedua Sekalian aja. minta sumbangan, sumbang dong, sumbang. Invest. Itu enggak? Minta kerjaan. Kerjaan dong, saya mau kerja nih, ya nggak boleh. Yang keempat lebih parah lagi. Apa? Kerjaan, sumbangan, pinjaman, ambil semua. Oke. Diminta semua. Ya nggak mau. Enggak, kenapa lo tiba-tiba ngeliatin gue terus gitu? dia lagi nakar gue, yang mana aja tuh? Senang banget ya. Jadi demen nih. Masuk ya. Emang gue doang apa? Bukannya kita semua? Enggak. Nah, jadi ya orang kaya paling males. Sabar ya. Nah, lalu gimana caranya? Ya udah bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Ketika kita bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan, nah kita akan dibantu lagi sama orang sukses tersebut. Jadi awal mula masuk jadi timnya Patung awalnya dulu gimana? Oh, dulu saya jadi ajudan beliau. Wah, ajudan berarti pegang jadwal dong. Dengan jadwal. Nah, itu masuknya gimana kan gak semua orang bisa masuk nggak bisa. Top orang market ahli. top. Ya. Ya. Pertama ya satu kita track record kita bagus gitu ya dan saya kenal sama Pak Diki gitu. nanya tuh. Gimana? Enggak apa-apa ya. lu Mantan udah- gue mulu. Kayaknya pada gak salah gitu. Kayak lagi ngajarin gue banget itu. Ini bermasalah Lu banget. merasa terintimidasi ya? Karena enggak dia trainer jadi ngomong itu tajam gitu. Iya, tahu nih yang susah mana gitu. Gimana tadi gimana? Nah, jadi pertama bantu kepentingannya. Deketin orang terdekatnya. Ketika misalkan deketin orang terdekatnya, kemudian dia bilang, "Pak, dia nanya, Pak Dimas kenal nggak orang ajudan gitu ya? Dia butuh Patung butuh ajudan. Apa tuh TNI Polri? Kebetulan saya juga rekan-rekan TNI Polri juga lumayan. Saya kasih lah. Terus kemudian oh nggak cocok. Nggak cocok saya kasih. Udah, gua aja lah, gitu. Belum cocok, belum pas gitu dan seterusnya. Berapa kali tuh? Ya ada. Saya tanya berapa? Oke, belum nanti belum. Pokoknya belum terus lah. Oke. 10 kali terus- lebih? Nggak nyampe 10. Lebay lu 10 kali ya. Nggak. Terus kemudian gimana saya tanya gimana Pak Diki gini enggak? Oh, ya udah terus kemudian gimana sekarang aktivitas Pak Dimas gitu. Oh, sekarang ya begini aja tapi boleh kalau saya mau jadi ajudan beliau juga nggak apa-apa. Saya siap gitu. Oh, siap ya udah. Saya siap gitu. Oke, siap. Datanglah ketemuin. Apa ditanya sesuatu gak sama Patung? Enggak, ya kenapa mau ya saya mau belajar aja gitu. Oh, Saya gitu. mau belajar, saya mau bertumbuh, saya juga member Patung juga dan seterusnya gitu ya. Nah, singkat cerita Sorry, tadi mau jadi ajudan. Iya. Terus ditanya kenapa? Kenapa? Pengen belajar. Ajudan kok belajar? Ya, belajar sama ya nggak nyambung lah gini. Saya juga pengen belajar juga sama Patung. Oh, juga. Gitu. Gitu. Tapi biasanya kalau orang yang belajar biasanya nggak bisa disiksa gak sih dalam tanda kutip? Bisa disuruh-suruh gak sih? Nggak bisa, wajib. Bisa, harus ya? Harus. Misalnya kita Kan belajar gitu ya? menurunkan ego. Ya. Nah, kadang orang yang usaha jadi ajudan atau dari bawahan, itu kan ibaratnya ya nyetirin, terus bawa itu tas segala macam. Setting alat, turunin setting dulu. alat, bikin Iya, studio. turunin dulu egonya. Benar. Turun dulu egonya. Gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Dan ternyata penting banget kalau kita belajar dari bawah dulu. Iyalah. Saya bener-bener tuh sangat rekomen ya kalau bisa, kalau misalnya kita punya anak nanti, jangan langsung jadi bos. Jadi karyawan kerja dulu sama orang lain. Karena untuk ngerasain bagaimana kita diomelin, ditekan, kemudian cari pelajaran dari orang-orang lain. Nah itu belajar banget dan
sangat-sangat penting banget ketika kita ngikut sama orang. Wow, yang namanya hati tuh udah males. Dulu gue pimpinan gitu loh. Iya, Terus sekarang jadi turun ke bawah gini, tapi itu banyak belajar luar biasa dan itu sangat-sangat banyak penting. Nah, singkat cerita, dapat berapa hari saya ngomong, Patung, saya nggak usah gajian. Saya nggak usah digaji, Pak. Selama iya. Oh ya. Terus gimana kalau nggak ada gaji? Nggak apa-apa, Pak. Saya mau bantu Bapak. Bagi hasil ya, saham. Enggak. Enggak, emang lu gimana sih? Emang gue semua Bagi hasil loh, mau saham. Ya kan kalau biasanya gitu, nggak segaji bagi hasil. Nggak digaji. Terus kemudian nggak digaji. Kaget dong dia. Oh, enggak kaget, biasa aja gitu. Terus kemudian Gue udah digaji. Biasa aja kali. Terus kemudian ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi saya pun melihat bahwa apakah setega itu orang kaya? Enggak. Ketika orang nggak digaji, pasti kan lihat dia akan ada beda antara gaji sama bonus. Akhirnya dia pasti ngelihat, ibaratnya logika tanpa logistik nggak mungkin. Logika tanpa logistik nggak mungkin. Nggak mungkin. Kuat solid itu. Logika tanpa logistik, maksudnya logistik tuh duit. Jadi nggak mungkin orang akan lanjut terus. Pasti kan akan dia berpikir. Nah, akhirnya saya chip target apa sih? Oke, ini ada bonus, langsung kirim dar. Nah, itu namanya kan lumayan. Akhirnya ibaratnya dirapel. Mungkin gaji saya sekian sama 36 bulan tuh dirapel jadi dapat ini. Nggak pasti tiap bulan, tapi pasti besar gitu. Karena bonusnya gede. Saat denger deh. Itu ya. Karyawan lu di presiden laptop, di TV tuh bilangin tuh. Gak usah minta gaji gitu. Dan minta gaji. Bonus. Dan minta gaji nih untuk ATV ya. Gak usah ya. Minta bonus. Ya minta ke dewa lah. Nah, terus habis itu ya saya masuk. Terus kemudian akhirnya dapat setahun, akhirnya dipercaya lagi tuh. Jadi GM-nya Pak Tung di TDW Resource. Gara-gara nggak minta gaji. Nggak minta gaji. From ajudan. Tapi achievementnya apa sih? Ada hal-hal tertentu lah. Boleh saya bisa tahu nggak apa. satu? Ya, misalkan saya ngurusin ini. Ngurusin ini? apa tuh? Kayak beres kerjaan. Kerjanya Sesuatu. apa? Ya panjang lah kita ya. Gaji kita fleksibel kok 20 jam kan? Iya. Kita tungguin pokoknya. Iya. Satu aja satu. Ngerjain apa yang misalkan, beresin ini, misalkan beresin Apa? kayak kos-kosannya beliau. Oke. Oyo gitu kan. Gimana ini terus kemudian timbangannya gimana dan seterusnya ya mungkin dikasih digaji di situ. Mungkin bonusnya di situ bukan gajian ya, bonus itu. Oke, tip target. Nah, ini Pak Dimas sudah ini. Oh, makasih Pak. Nah, itu udah mulai tuh. Tetapi ada hal tertentu udah di akhir-akhir tahun gitu ya misalnya. Udah mulai pingsan nih. Income kita tuh udah mulai pingsan, udah mulai turun gitu. Nah, habis itu pas banget memang ada pergantian nih. Regenerasi GM-nya udah Pak Dimas pindah ke sini. Nah ke sini, kemudian ya itu dalam perusahaan baru lagi, ya tantangan baru lagi. Ada yang inilah itulah, ada yang nggak pas dalam arti ya. Leader yang pertama yang awal terus kemudian datang saya leader baru gitu ya. Akhirnya dalamnya itu ada nggak pas, gitu merasa gimana, merasa gini. Saya datangin lagi orang baru yang ibaratnya rekrutan dari saya. Ada orang rekrutan dari bekas dia nih. Berkubu deh tuh. Dia kubu-kubuan nih akhirnya. Jadi nggak pas, merasa gini cerita-cerita lingkaran setan. Nah, enaknya adalah di tempat research itu adalah ada yang namanya budaya. Budaya apa? Juni bawa tali. Apa itu? Satu, jujur dapat dipercaya. No trust, no karir. Yang kedua, punya nilai tambah. Nilai tambah. Kalau kita kerja cuma 1 sama 1, ya berarti nilai standar. Kalau kita suruh ngerjain 10, kita ngerjain 15, itu baru nilai tambah. Kalau hanya 5 atau 10, itu nilai biasa, standar. Ya, karena sesuai. Kalau tambah, nah, habis itu kita kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 4 pulang gitu, bye. Itu namanya nilai standar. Ya. Nah, kita akan kalah nantinya. Ya. Itu harus nilai tambah. Nah, tanggung gugat. Maksud tanggung gugat gimana? Sudah selesai kerjaan kita, lihat orang lain, ada yang itu kurang bisa bantu, kita bantu. Jadi, Pak, bukan kerjaan saya. Nah, itu nggak bisa. Di dalam budaya tadi udah satu nggak ada. Jadi bener-bener harus ketika sudah selesai kerjaan kita segala macam, ada yang mana kosong ya bantuin deh sini, gue tanggung gugat. Namanya tanggung gugat. Yang terakhir adalah apa tuh? Lingkaran malaikat. Selalu kita berpikir positif, mau maju, maksud baik dia apa sih gitu loh. Kadang kita dugaan bahasa perasaan, berprasangka baik bersangka buruk sama orang lain. Ya, gitu. Harus harusnya. berprasangka baik sama orang. Ketika debat segala macam itu maksudnya, apa sih maksud baik Tuhan atau maksud baik dia itu apa sih? Karena kalau kita berpikirnya negatif, ya jadikan negatif. Berpikirnya positif akan jadi positif. Semua tergantung memberi arti kita gitu loh. Arti, nah akhirnya lingkaran malaikat ketika ada yang nggak pas gitu segala macam harus disampaikan dengan bahasa yang tepat. Makanya ada namanya asertif. Asertif itu apa lagi tuh? Asertif itu 3T.
timing, tempat, dan tekniknya. Kemudian broken record diulang-ulangi sampai paham. Dan seterusnya. Itu panjang kalau ceritanya jadi seminar nantinya. Iya. Kayaknya udah seminar 15 menit nih. Itu biasa, makanya seminar saya tuh alumni ternak properti. Itu dari jam 9 sampai jam 10 malam tuh aman-aman aja. Jam 9 pagi. 9 pagi sampai jam 9 malam tuh. Jam 10 malam jam Sampai terus injury time-nya 3 jam lagi sampai jam 1 malam. Iya. Itu Saya pernah Gak makan, gak minum, gak ke toilet. Dengerin dia ngomong. Dengerin dia ngomong. Enggak gitu juga, Pak. Saya pernah maksimal tuh pernah di waktu Gue ikut gitu. saya pernah tuh seminar tuh paling malam tuh jam 2 pagi. Oke. Nah, kalau patung sampai 4 jam 4 pagi. Tapi di Bali jam 4 pagi itu Oh, di sini jam 11 masih gitu. Bukan, jam 4 pagi waktu Bali. Oke. Karena kita namanya TFT, Train for Firework Trainer. Train for Firework. Ya, kalau jalan firework- di atas bara api. Kalau Fireworks biasanya sampai malam sih. Iya, sampai malam. Wah, apa tuh? Apa sih itu? Yang jalan di atas api, Jalan di atas dulu, bara api. Itu beneran jalan salah di atas satu api. melatih Beneran. menghancurkan metal block. Metal gitu. block. Gitu. Ada jalan yang gitu? Ada. Ada. Api beling bisa. Objek Bukan ini debus ya, itu ilmiah. Objek dan outputnya apa? Itu tadi menghancurkan metal block. Metal block. Beranian, nyali. Bukan gini, kayaknya nggak masuk akal. Akal kita yang belum masuk. Ternyata bisa kita. Bisa. Nggak Sama kepanasan. dalam dunia bisnis. Oh. Kayaknya nggak masuk akal nih. Gitu bisnis apaan nih gini? Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk, Pak Eko. Masuk Kamu Pak. Eko juga. Oh iya. Tapi lu pernah ikut, Kang? Udah gua hatam kayak gitu. Oh, lu jalan di atas api mulu sih dia di sosial media. Api banget. Kayak kalau ada selipin itu gak seru gitu. Iya benar-benar. Sorry, Kang. Tapi juga deep talk. Dia talk. Lu juga jalan di atas api? Iya dong, harus. Bahkan Aku nyoba deh jadinya. ternak properti itu ada jalan bahasa api juga malamnya. Sesinya ada. Waktu tahun 2023 kemarin Desember. Jadi member ternak properti wajib harus jalan di atas bara api. Untuk apa? 2024 praktek, woi. Kalau nggak praktek ya pingsan. Makanya kalau di ternak properti ada 4 slogan. Praktekkan ilmunya, nikmatin prosesnya, lapor progresnya, ternak properti hasilnya. Wih, Top markot, top job. mantap. Gila. Ini nurun banget ya. Apa? Ke dari patung ya kayaknya nurun banget ya. Ya, nurun. Jadi Gila polanya ya. udah sama. Polanya, Jadi karena ngomongnya nempelnya gitu. sama ya sudah itu. Makanya ada orang yang ada yang nggak suka misalnya ternyata kok ikut-ikut patung ya orang nempel tuh yo gitu loh. Ya orang bahasa ngomong sama ya nempel. Bener-bener nempel banget. Cara ngomongnya, cara komunikasinya, cara semangatnya, cara Soalnya lu motivasinya. ngikut kemana-mana sih ya. Iya, jadi ya itulah karena Ajudan. berkat beliau, wah saya bisa jadi sekarang. Bahkan di pertanyaan- titik ini, gua motong ya, itu di titik pas ternak properti ini dibangun, Pak Tunggu sampai Ridho, iya support Ridho, monggo Mas Dimas tumbuh gitu, itu keren. Gak semua guru bisa gitu loh. Sebenarnya dia masih butuh Enggak, di titik posisinya tuh memberikan panggung untuk muridnya naik itu luar biasa loh. Beliau salah satunya. Emang Tapi patung sebenarnya mantap. masih butuh kan? Ya alhamdulillah gitu. Mas. Patung sebenarnya masih butuh kan? Iya, dia bilang kalau memang misalnya beliau nih bilang kalau misalkan disuruh diulang gitu ya. Diulang kalau Pak Dimas sekarang sini merasa gimana gitu ya. Tetap pasti diterima gitu maksudnya. Oh, kalaupun di ternak properti ini gagal gitu, anggaplah ya. Gitu kan. Balik lagi ke Nggak apa-apa. situ. Janganlah. Wes, Bikin pengandaian itu kalau gagal gitu. Jangan. Makanya kalau berhasil gitu Iya, loh, sukses. maksudnya ini kan nggak di luar nalar gitu kan, ya kan? Iya, Iya kan? namanya kan manajemen resiko. Iya, manajemen risiko. Oh iya, kan? kalau Maksudnya kalau gitu. gagal gimana? Boleh balik lagi nggak? Iya, boleh balik lagi nggak? Ya, Maksudnya sebenarnya dia dia gitu. diterima Open nggak gitu? Diterima dengan tangan terbuka dan kaki terbuka. Kakinya terbuka Iya, juga terbuka semua. Waduh, luar biasa. Gue bingung komen apa nih. Iya, Maksudnya kaki terbuka apa tuh? maksudnya terima semua, yo nggak apa-apa. Oh, belajar sangat lagi, terbuka belajar aja, lagi, terbuka terbuka lagi. banget. Iya, terbuka lagi. Jadi Tangannya aja lah. Yang lu harus cari tahu membernya ternak properti gimana Oh iya. suksesnya gitu loh. Nah, dulu mending kayak basicnya dulu deh. Apa sih gitu ya? Apa itu ternak properti? Lu tadi apa kalau Kita beli apa member doang gitu. Enggak, apa sih lu tadi mengawinkan Iya, semen dan tanah. jadi rumah gitu. Iya. kenapa sih ternak properti ya? Pak? Gimana caranya yang orang belum punya rumah jadi punya satu punya 4, 2 dan seterusnya. Jadi berternak propertinya. Jadi bisnis. Jadi bisnis. Nah itu. Awalnya punya jadi bisnis gitu. jadi bisnis. Itu Aja punya nih. kayak siapa? Awalnya nggak Harus punya, cash. awalnya nggak gitu. punya, jadi satu jadi dua dan 4. Nah itu namanya berternak properti. Nah, seperti itu. Jadi harapannya adalah orang yang nggak punya atau orang yang hanya satu-satunya cuman KPR. Ya. Kan mikirnya nggak usah pakai KPR. Pertanyaannya, loh harus punya 500 juta? Enggak, 30 juta bisa. Tuh, bisa. Lu ada Kering atau kering banget? Nah, keren atau keren banget?
Top atau top banget? Ada? Langsung dah. Langsung take action, miracle happen. Langsung. Cash keras. Oke. Terus abis itu? Ya bisa. Tinggal beli properti, beli aja. Beli Itu mana? dijual harga, dijualnya harga berapa? Dijual harganya bisa 150 juta. Kasih simulasi, Simulasi ya? Iya. Gabung komisioner properti. Langsung dong, jelasin Daftar dikit dulu. Masuk. Iya. Jelasin Masuk, dikit, Pak Dak. Dari Haji. sini. Oh ya. Buka dikit lah, biar pada ngiler nih. Ya. Yang nonton. Jadi gini, Oke. kalau misalkan ikut seminar bagus, itu hal biasa. Ya. Cek alumni yang udah sukses berapa banyak. Itu baru top. Dilihat, ada yang cuma modal 8 juta rupiah. Ada yang selama setahun dapat 7 sertifikat. Nah, Kasih rupiahnya Sertifikat dong, anak nggak kebayang. maksudnya. Nggak, kalau si Soleh kasih 7 sertifikat, duitnya nggak kebayang dia. Satu sertifikat berapa gitu. Ayo, Gimana sih maksudnya? Aneh loh. ya Masih itu di luar makanya nalar loh. ya cek masih apa di luar nulur gitu ya. Iya. Jadi ya intinya adalah semua Intinya itu di harus kelas, jalan di dari kelas. atas api itu. Karena bukan Lo mau bocorin dikit apa teaser bisa ada. Kang Dewa aja kalau teaser semuanya dikasih tahu. Iya, Cuma teaser. kita nonton workshop, lah Teaser ini di bocor. iklan ini ya gitu deh. Iya, coba. teaser itu memang ya kita kan beli properti dari treat macet, Iya. Oh. yang bank-bank yang somplak-somplak, Oke. yang bahasa yang orang tersebut pengen nampak kaya, ternyata begitu punya rumah amblas. Banyak berarti. Banyak pingsan orang tersebut pengen latihan nampak kaya sama mertua. Kamu kapan punya rumah? Ya udahlah saya kontrak KPR dulu nih. Pas begitu KPR ya kena Mati, Covid iya, gitu. iya. Ah, bunganya se Indonesia Raya Merdeka gitu ya. Jadi ya akhirnya nggak bisa bayar. Habis nggak bisa bayar pingsan, ya udah kita yang eksekusi. Ternak properti di situ tuh. Lalu fokusnya di situ. Ngikutin maksudnya nerusin kesediaan mereka bagaimana tuh? Bisa kesediaan mereka atau kita ambil eksekusi. Oh. Ingat, kan dulu kan kita beli dari harga masa lalu, jual masa kini, bukan masa gitu. Jelas? Bagus tuh kan. Jual masa kini, Iya. bukan masa lalu. Beli harga masa lalu, Oh, beli harga masa lalu, jual masa kini, jual masa kini. bukan masa gitu. Bukan masa gitu. Iya, itu. Masa jadi murah ya. Patung banget ya ngomongnya. Gua nggak tahu. Patung ngomong kayak gimana. Tapi bener mirip lo logat-logatnya lo. Lo pernah? Gua pernah lihat lah di YouTube. Oh. Lu tadi katanya lu member gimana sih? Gimana sih? Parah lu bohong lu. Nah, tuh kan Lebih matching mirroring lu ya. Gua juga ini member. Sumpah gua ada ikut waktu itu cuman user experience-nya website-nya masih kurang bagus. Oh jelek. Audiobooknya. Oh parah lu. Bagus ngeliatnya. banget. Itu hati-hati loh. Gitu. Oke. Ayo ikut aja. Jadi Ikut ya, patung. Iya ikut maksudnya ikut seminarnya, ikut Oh. polanya beliau. Jadi ikut polanya beliau. Jadi orang-orang yang sukses itu hampir 80-90% itu pernah belajar sama patung. Walaupun dari bukunya, walaupun dari online course-nya, walaupun dari YouTube-nya, pasti belajar sama patung. 80% ya gitu. Tapi ada orang yang ya pasti udah kenal beliau gitu yang sukses sekarang. Nah itu sangat-sangat, makanya adalah dia pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Jadi mempelatihkan orang-orang hebat, jadi mencetak. Tapi pakai riba nggak coy itu coy? Enggak dong. Yang di ternak properti maksudnya. Iya, Tanpa riba kan dia Lu tidak. bayar 30 Value juta. kita anti riba, Kan? value Lu kita bayar anti 30 riba. juta terus riba nggak? Enggak lah, kan beli properti tanpa KPR walaupun gaji Anda UMR. Oh, KPR kan riba. KPR kan riba. Iya, makanya tanpa KPR. Itu kan bagaimana beli properti tanpa KPR walaupun gaji Anda bahkan di bawah UMR. Nah, Tuh. keren. Oh, sorry, lu ngomong kecepatan tadi janda udah janda. Apa janda gimana? Lu otaknya lu. Gaji Anda ternyata. Gaji Gimana sih? Apaan sih kenapa jadi bini gua? Bini gua jadi gua. Lu jangan lu anjir. Enggak, tadi kita habis ngobrol juga sebelumnya. Bukan bini lu yang janda maksudnya bini lu. Kalau gaji Kalau Anda. gua salah dengar, ini kalau gua salah dengar. Gimana sih? Gitu. Jadi ya tanpa riba. Tanpa riba. Tanpa riba. Tanpa riba. Jadi Bisa pakai gaji Tanpa aja. riba, tanpa riba. tanpa ribet. Jadi ya Gua. nah itu dia. Jadi orang yang belum gini loh, kadang orang tuh harus kenal dulu. Tentu kenal baru enak. Makanya saya promosi tadi Mas, ayo dong ke luar daerah. Waktu itu ada salah satu IO gitu ya, ngundang saya. Pak, bisa di mana ya? Saya di Gading Serpong, Jakarta. Oh, kenapa nggak di daerah? Banyak orang yang terbantukan. Apa sih value-nya? Iya kan? Oh ya, ya sudahlah. Oke, kita coba ke Medan. Jadi ke Medan, Batam, kemudian ke Surabaya, Sidoarjo, dan seterusnya, Makassar dan seterusnya. Oh ternyata banyak banget orang yang satu nggak punya rumah, kemudian bingung cara beli properti tanpa KPR gimana, murah-murah, terus kemudian ada juga yang kelilit utang, cara gimana, saya bantuin. Sampai ada orang yang di Surabaya gitu ya, saya bantuin sekarang lagi di Bank Permata. Lalu bagaimana supaya nggak kelelang? Nah itu sih ada pelajarannya. Itu 1 harian full sampai muntah-muntah gitu. Itu Ngomongin kayak gitu. Jadi bagaimana caranya dapat properti dari
kredit macet. Bagaimana caranya mempertahankan supaya nggak kelelang? Itu saya ada keilmuannya. Bagaimana pengosongan? Bagaimana yang sudah terkena KPR keluar gitu. Nah, ya kan saya bilang. Karena belum masuk ini. Akal kita belum masuk. Nah, iya. Belum tahu ilmunya loh. Kan kalau setahu gua kita pengen punya rumah harus ada duitnya dulu. Kalau enggak kan sabar, karena kan diajarin guru gua sabar aja dulu, mending lu ngontrak gitu kan. Iya, gue justru dia. Bener kan daripada beli rumah Iya, ya kan. nyicil. Nggak punya duit maksain. Ternyata ada di ternak properti ini. Menurut gua aneh. Ya, makanya belum tahu ilmunya. Ini makanya ternak properti ini harus menjangkau banyak orang supaya coba jadi solusi. Netizen nih, lu pada percaya nggak? Lu punya duit di bawah UMR tapi punya rumah. Nah, coba lu Di pikirin. bawah UMR punya rumah. Bisa jadi. Iya. Pertanyaannya bisa nggak bisnis properti tanpa modal? Tuh, Bisa. Coba kalian pikirin dah. Asal apa? Jadi ada Tanpa orang ngutang. gini. Timpang pendapatan timbul karena dua hal. Satu, timpang pengetahuan. Dua. Yang kedua, timpang keberanian. Oke. Makanya Fairwork muncul keberanian. Muncul keberanian. Tapi dia agak mirip Anis ya. Coba Ada ambil 1, 2, 3. Ambil golok siapa kan? Enggak golok, ambil golok katanya berani kan coba. Enggak dong. Abis gue ngomong Anis lo ngomong golok. Ini kan aneh banget gitu. Ini jadi aneh banget nih. Parah. Pak, namanya salah, Pak. Kagak kan dia kan Gue suka gayanya Anis suka ada poin-poin gitu. Gue suka. Lu kok Itu gitu namanya ngomong golok. prosedural. Kalau di Oke, NLP, Anis. jadi tiap orang tuh belajar ada yang prosedural, ada opsional. Di Mas ini tipenya prosedural, makanya kalau ngomong tuh 1, 2, runut. Ya orang dengernya runut gitu. enak. Gitu. Ilmunya ada Lu di tuh Anis NLP. apa sih maksudnya? Iya. Apaan sih lo? Lu tadi Anis apa? Dia mirip Satu. sama Anis ya. Kalau kan gue nonton debat capres kemarin kan. Satu. Dua. Jadi dia mirip Anis. Lu coblos mana? Udah deh. Ini properti aja, mending kita banyakin properti aja, nggak ada banyakin debat. Ya udah ya. Oke, lanjut. Di KN udah ada tanah belum? Mulai. KN. Emang pindah ibu kota. Ya, karena kita fokus ke Jakarta dulu, Jabodetabek Oh, khusus. fokus Jakarta dulu. Fokus Jakarta dulu. Jadi Jabodetabek. Perbaikan dulu, Jakarta dulu lah ya. banyak gitu ya, baru kita ke IKN. IKN tuh sebenarnya ya bisa juga kalau memang teman-teman mau pada ke sana. Tapi lebih fokusnya adalah di tempat sendiri dulu aja. Oke. Karena banyak orang yang sebetulnya tahu atau ada di tempat kita sendiri itu namanya harta karun properti. Nah, apalagi tuh? Itu ada harta karun ya. Bingung gue ya. Harta Itu betul-betul ini ya. Aneh ya. Emang gitu. harta karun properti. properti apa Ya, itu? tapi orang banyak yang nggak paham. Begitu. Masuk gua. Mas. Terus gua. Masuk gua nih. Belum paham. Belum paham enggak? Belum lah. Belum apa ya. Jadi Caranya ya, kan harus ikut course dulu nih. Nah, itu dia. Jadi Bayar ya. Kamu punya bapak lo bagaimana? Bayar lah. Ya, itulah investasi. Paling diskon, ya kan? Investasi. Jadi investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Leher ke atas. Nah, dengan cara kita Investasi terbaik adalah investasi yang dapat diskon. Iya. Yang terbaik lagi gratis kalau bisa, nggak harus bayar gitu ya. Ada. Iya, boleh. Itu boleh lah. Ada bisa lah ya gue ya. Ada bisa boleh. Nah, itu 3 rumus patung. Ada bisa boleh. Ada bisa boleh. Maksudnya apa? Pak ada diskon Pak? Ada. Pak bisa dicicil, Pak? Bisa. Pak boleh tanya dulu nggak, Pak? Boleh. Boleh gratis? Oh boleh aja kalau banyak orang yang bagi referensi. Bolehin dulu aja. Boleh dulu aja. Bisa nggak Pak? Bisa. Ilmu nih. Mindset. Nah, ilmu lu Bisa sales nggak, kan Pak? Pasti bisa. Bisa jualan dong. presiden laptop tuh di CS. Iya. Kan ada bisa boleh juga. Iya, ada. Bisa. Pak, ini laptop ini ada. Ada dulu aja gitu. Pak, bisa ini nggak? Bisa. Boleh. Boleh kredit enggak? Boleh tanya-tanya dulu, boleh. Itu seru ya. Jadi ya mantap. Jadi apa yang makanya dapat ilmu banyak sampai ternak properti udah quote-nya ternak properti mantap. Tuh, kita nama PT-nya PT ternak properti mantap ya. Bener, ternak properti mantap. Jadi Mantap. ternak properti mantap. Gitu udah track materi kita. Jadi kalau Bapak kan dahsyat, kalau kita mantap. Iya, mantap. Apa tuh mantap? Satu, mau maju, mau berkembang, mau bertumbuh. M-nya. A-nya tuh apa? Antusias. Selalu antusias. Makanya ngomongnya antusias. Antusias. Ya kan? N-nya apa? Nilai tambah. Apa nilai tambah saya sama pembicara yang lain? Nah. Saya loh jauh lebih lama, lebih rock and roll gitu ya T-nya? ngajarinnya. T-nya tangguh. Untuk apa? Kalau kita praktek harus tangguh. Kalau nggak tangguh, nggak bisa di properti. A-nya amanah. Yang terakhir P-nya prestasi. Nah, harus kita prestasi kita apa nih? Kalau cuman hanya sekedar hidup aja, ya buat apa? Sama kayak binatang dong, hidup aja. Tapi apa memberi manfaat untuk banyak orang?
Apa value-nya? Berat gue mau ngelawak takut gue. Takut. Takut dikomentarin itu lagi ada daging-dagingnya lo ngelawak gitu. Soalnya tadi yang mantap tadi tuh lah. Itu kayak kalau kata Uus, itu sebenarnya yang slogannya Mancing Mania mantan. Bukan mantap. Iya, Bang. Mantan. Nah, ada lagi ya. Oke, good. Iya. Oke, terus. Enggak tahu. Gue nggak tahu serius. Lah, gini. Lo kan presiden laptop mau Ya buka udah cabang. lanjut. Ini mau gue lanjutin. Presiden laptop kan lagi mau buka cabang katanya. Nah, tempatnya bisa gak tuh dicariin gitu ya? Nah, tempatnya bisa nggak? Oh, bisa. Lumayan loh, capex kita lumayan gede loh presiden. Jogja ya? Sewa gitu Misalnya ya. Jogja gitu ya. Udah, tinggal cek di Kementerian Properti kan kita ada namanya. Saya kan kebetulan alhamdulillah ya bersyukur gitu ya, saya adalah nasabah prioritas dari suatu bank BTN. Di mana di situ tuh ada database yang khusus. Jadi harga batas atas, batas tengah, batas bawah sampai Jadi lu batas tahu ya? komunitas. Jadi bahwa oh nih saya wilayah di sini. Nah, gitu. Jadi ya lumayan. Makanya indahnya di Kementerian Properti ada yang misalnya, "Pak, kok sama kayak pembicara sebelumnya mencetak pengusahanya enggak? Atau cuma seminar doang, atau dia jualan seminar, jualan ludah gitu ludah, ya. Kita gitu ya. jualan value, jualan komunitas, Benar jual ini. database Iya. gitu loh. Jual untuk orang-orang yang langsung praktek. Ada orang yang mementingkan diri sendiri. Maksudnya apa? Dia kaya. Yang Lo seharusnya pesertanya harus yang kaya. Iya, Itu baru top. baru top. Bukan yang si pembicara jadi kaya. Oke lah, jadi saling menguntungkan. Bagus. Tapi yang paling keren adalah dia praktek sendiri di tempatnya dia. Nah, makanya di Jogja gitu ya misalnya itu ke tempat kita cek. Oh, wilayah mana maunya? Wilayah Monjali misalnya gitu. Ya sudah cek dari situ ada nggak? Oh, ternyata nggak ada ya. Apakah pasti ada? Belum tentu. Karena kan kayak gitu-gitu kan ya kita untung-untungan juga gitu loh. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan properti murah dan bagaimana teknik ngomongnya? Nah, itu bisa ada Teknik strategi. ngomongnya? Teknik ngomongnya untuk negosiasi. Pas datang itu ngomong apa Lagi gitu. seminar tuh ngapain aja? Oke, kan biasa gini, penjual itu kan pengen harga pasar. Iya. Betul nggak? Ya. Pembeli pengen di bawah harga pasar. Ya. Ya kan? Nah, gue selalu ngomong ketika Pak, Bapak mau jual berapa? 500 juta misalkan pasar 500 juta gitu. Oh, Pak. Bentar, Iya, Kang, iya, lu mau pindah sini enggak? Dia enggak jarang ngeliat lu deh. Enggak apa-apa ya itu sih. Saking Ngeliatnya kalau mulu. Iya, ngeliatnya gue takut nih. Bisa-bisa lu dibully nanti. Aku justru lagi emang karena gue belajar banget. Iya. Maksudnya jualnya lu berdua. Kalau gua kan mewakili dia, gua setuju kan gua partneran Oh iya, partneran. Gua Lu tahu. udah denger semua lah ya. Lu Lu udah? Belum. Makanya gue Lu udah kenal belum sebelumnya? belum Tadi baru ketemu nih? Baru ketemu. Nah, Lu tau gak? Dia ini sebenarnya nih. apa tuh? Masa. Harus lingkaran malaikat. Apa itu? Lingkaran malaikat harus Tadi berpikir yang positif. positif. Ah, iya. Nggak boleh menjelekkan satu Oh, gue gak menjelekkan. Nggak Tadi gue menjelekkan. Dia kayak dia sebagai baik. Oh, baik. Sangat setia dengan istrinya. Mantap. Gitu. Kenapa di situ ya? namanya Agung nih pokoknya. Wah, apa sih? Jadi harus lingkaran malaikatnya. Jadi sampai di mana? Sampai Jogja. Malaikat. Pokoknya dia Malaikat. Enggak, pas presiden laptop buka Jogja nawarin cara Iya. ininya gimana. Cara negosiasi sama Contohin pembeli. dong. Oh, Contoh dia Enggak, dia kalau nggak menjual properti kan? Dia 500 kan Misalkan beli ada orang yang mau jual. Lu jual properti. Jual properti, Ya, Pak Soleh, misalnya 5 juta. Nah, dia kan tukang jualan juga tuh. Nah, bisa jual. Ya. Pak, mau beli Pak, saya mau beli properti dong. Oke. Berapa Pak harga Bapak rumahnya? 500 aja. Oh, 500 juta. Saya lihat dulu ya Pak ya. Wah, di sini kayaknya pasarannya ya pas saya cek Pak bukan 500 Pak. Bapak cuma sini 300 pas sana 300. Oke. Tetangga Berarti dong. saya baru jual 600. 500. Oke. Iya. Udah ya. Terus kita telepon lagi. Telepon yang lain. Pak, mau jual properti berapa? 500. Mahal. Tuh matiin. Oke, terus Oke, terus telepon lagi cewek. nyuruh orang itu. Nyuruh orang lagi. Pak, mau beli jual properti berapa? Berapa harganya, Pak? Hah? Berapa, Pak? Hah? Bapak lihat gak sih, Pak? Matiin. Buat teknik nih ya. Teknik nih. Tekniknya nih ya. Tekniknya. Enggak apa-apa. 2, share nih. 3. Enggak apa-apa. Nah, ini jadi Nggak ini apa. workshop ini. Workshop gitu loh. Itu. Tiga. Apa, Pak? Hah? Bapak mau niat jual gak sih, Pak? Matiin. Loh, dia kan nggak tahu. Gak tuh orang yang Akhirnya sama, tim deg-degan yang nggak? sama gitu ya. Oh, gua kemahalan kayak ini. Iya, dia berpikir ulang Gua harganya. kayak kemahalan nih. Kok ada 5 orang ngomong lebih, ngomongnya mahal gitu semua. Pak. Orang pasang 300 juta, Bapak niat nggak sih sampai sebegitu dan seterusnya. Datanglah kita masuk. Ingat jangan lupa kalau datang ke tempat orang bawain keripik tempe, Ya. bawain martabak, Reciprocity. Tiap kali. martabak dan seterusnya. Oke. Oh, Pak mau jual properti ya? Iya. Berapa Pak? 500 juta. Oh, Pak mau izin Pak. Di situ tuh harganya 300 juta Pak. Di sini 400 juta, 350. Itu step by step Bisa udah ya. gitu. Oke. Pak di situ Bapak lihat aja. Nggak apa. Pertanyaan apakah dia liatin? Ya. Belum tentu. Belum mau Belum juga. tahu juga. Iya, Apakah iya, dia nanya-nanya? Belum Iya, tentu. Pak,
gini Pak, kalau di sini harga 300 juta, boleh nggak Pak? Saya yang Bapak 400 juta. Misalkan kayak gitu. Karena kalau Bapak mau misalnya, oh saya 500 juta. Oh di sini lagi ini Pak, harganya satu-satunya sini 3, tapi karena Bapak tempatnya di atas lebih depan gitu ya, saya berani di bawah 400 juta. Itu mungkin itu. Kalau terus yang kedua adalah, Pak ini saya mau DP-in, kalau memang sini langsung. Jadi pakai uang di depan. Siapin duit. Nah, berapa persen biasanya DP-nya? Ya misalkan mau 10 juta, Oke. DP dulu tadi jadi, 30, ya, nah segala macam. Dar, kayak gitu. Nah dari situ kita bisa, oh ya udah nanti dipikirin lagi deh, gitu ya. Nah tapi sebelum kita DP segala macam, kita udah kanan kiri depan belakang, ada assessment lah, kanan kiri, wah ini paling murah nih gini-gini. Itu teknik untuk menurunkan. Nah ada berbagai macam, misalkan orang itu Tetap mempertahankan tetap ya kekeh, ya sudah berarti ya next tempat yang lain. Gitu aja. Jadi kita berusaha supaya benar-benar ini step by stepnya sama persis sama yang gua beli rumah waktu tahun 2016 kayak gitu, persis banget kayak gitu juga ya. Iya, gua cari, gua listing di OLX ya kan. Gua pakai nomor gua telepon bini gua, ngomong ya kan, sampai gua pura-pura jadi cewek, gua tekuk, gimana Bu? Ya, oh gitu. Enggak, gua pernah kayak Tapi gue gitu. percaya sih, dia kemarin pas di sana juga gitu. Oh gitu. Benar, itu persis banget. Nah, itu persis banget yang gua lakuin itu. Gila sih. Iya kan? Terus udah gitu, kemudian sama juga. Gua di situ murah Pak, begitu. Akhirnya kan otaknya mindsetnya langsung rusak dia. Iya, jangan-jangan Langsung rusak, kemahalan gue ya. Langsung rusak, iya. Gua bilang, gua DP-in kan deal ceritanya 400 waktu itu kan. Gua DP-in 20 atau 30. Mau nggak Bu? Kalau nggak mau nggak apa-apa. gitu. Akhirnya dia bilang nanti dia dipikir-pikir dulu. Dia telepon kembali, ya udah deh Pak, nggak apa-apa 500. Ya mohon maaf Bu, duit saya udah 16. nggak ada. Paling kalau mau 400. Deal Pak. Iya benar. 400 juta. Urgensinya ada ya. Bener loh, gila loh, itu bener sih. Iya terbukti berarti katanya kan. Terbukti, bener-bener terbukti. Karena gua pas ditelepon lagi, gua udahlah. Cuman gua bilang, kata nyokap gua, udah lu bilang aja jujur ada ya 400. Mau dari deal 500. Lu belajar tuh tentang properti tuh. Bener. Lu jago jualan. Ini jualan satu properti, teknik lu aja jualan. udah terbukti, apalagi kalau diikutin kelasnya ya. Terbukti sih, jujur aja. Mantap. Gitu. Keren sih emang itu. Ya, jadi ilmu itu baru satu. Belum teknik-teknik yang lain. Ada berapa teknik? Waduh, banyak. Tapi Ini kan baru berarti spill jago doang. jualan nih berarti sama kayak gitu. Woi. By the way, makasih banyak buat Mas Soleh yang udah support kita dengan presiden laptopnya. Ya Allah. Tim dari Agung juga ya, TV Kreatif Asia, buat kalian yang butuh agensi buat sosial media dan juga konten, kontak aja Agung ya. Ya. Dan pastinya adalah semua alat di sini support penuh oleh BSM Makasih. mau nyawa alat ke BSM Rental aja. Ya. Siap. Jadi lu dapetin dari insight-nya beliau kan banyak banget tuh. Banyak banget Lu sih. apa insight-nya dari Dimas ini 3 poin? Gue sih pengen sih tadi. Apa? Punya properti berapa tadi? 10 mungkin ya. Hah? Mau sih gue. Ya, berarti apa lagi? Apalagi? Insight-nya apa lagi? Berarti dia Harus lu yakin pengen sih. Harus yakin. Mindsetnya harus yakin. Yang nggak yakin itu ya orang pecundang lah buat gue. Wih, kenapa ngeliatnya ke gua? Pecundang lah gitu. Pecundang lah gitu sampai ngelihat Jadi mindsetnya kebuka lagi gue. Tadi Jadi lu gua udah nanti bisnis properti juga? mau juga sih Oh, gue. ya? Iya, kenapa? Enggak, berarti nanti pas buka cabang presiden laptop lu praktekin ilmunya dia. Nah, bisa. Jadi gua gak usah invest lagi ya. Mantap. Jangan dong. Iya, udah kan bisa. Kan gimana caranya? Gua laptopnya bisa bayar mundur deh lu. Oh, iya. Tempatnya jangan sampai gua keluar duit aja ya. Iya, tapi benar sih. Tapi ingat lagi dari kata dia, kita balik lagi katanya, ya kita ikhlas aja dulu ya kan. Nggak dibayar nggak apa-apa. Siap ya kan. Mau syukur nggak mau kebangetan. Iya. Nah, itu enggak masuk gak? Mendingan closure-nya gua mau tahu dari Gimana? Menurut lo? Ya, dari apa dari sebenarnya? lo, kalau buat anak-anak Gen Z zaman sekarang nih rata-rata belum kebayang Nggak kebayang punya properti Iya, ya. nggak kebayang punya properti. Bahkan katanya banyak isu Gen Z itu Kayaknya nggak mungkin. nggak akan bisa punya properti. Sampai ada Kenapa sampai mereka? pemerintah itu membuat bikin mau beli properti itu 35 tahun bisa. Nah, itu. Itu nggak pas. Mungkin oke bagus lah pemerintah bagus, tetapi ternyata kok nggak dikasih caranya supaya nggak pakai KPR, bisa nggak? Nah Iya. itu saya memerangi itu. Wih deh. Oke. Supaya nggak pakai KPR. Mantap. Oke. Kenapa harus punya properti? Kenapa harus properti? Karena sangat-sangat penting. Properti itu kebutuhan yang harus kita punya. Satu, apa kehebatannya? Karena harga dirinya meningkat. Jelas? Gitu ya? Iya, kalau harga Jelas. diri meningkat, jadi ya itu. Yang kedua, ya kita bisa bantu keluarga kita gitu ya. Kemudian istri kita punya rumah, jadi nggak usah ngontok-ngontok lagi gitu ya. Terus kemudian
sama mertua juga jadi rukun, sentosa karena kita punya rumah sendiri. Nah, paling penting adalah satu, niat dulu. Kalau kita nggak niat punya properti, nggak akan terjadi. Top. Kalau nggak, yang pertama itu niat. Yang kedua, cari cara. Ya. Supaya Jangan bisa. Jangan bangga. Oh, pas saya gaptek, gaptek tuh jangan bangga. Cari cara supaya bisa, supaya mungkin cari cara. Gitu. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang tepat di bidangnya. Kalau kamu mau properti ya udah bergaul dengan properti. Tapi fokus satu titik. Ketika misalnya, oh properti ternyata susah. Kalau susah, kalau gampang dari dulu orang udah di properti semua. Nah iyalah, makanya ada yang mantap itu tangguh. Ketika lihat, oh ada digital marketing, mau digital marketing. Oh ada kripto lebih gampang, kripto lagi. Ada apa lagi? Misalkan mau bisnis cabe. Nah itu, jadi semua harus ya nikmatin prosesnya. Yes. Gak usah kanan kiri. Kadang kita nawang sinawang ya. Sawang sinawang gitu ya. Lihat orang lain tuh enak ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Rumput tetangga selalu enggak. Semuanya punya tantangan masing-masing. Damai-damai saja kalau saya sih. Makanya ya penting ketika misalnya apalagi bentrok gitu satu sama lain, ya nikmatin prosesnya. Nah kalau kita lagi berpartner, ya itu sangat-sangat penting banget ketika ada orang yang nggak pas. Atau ada lingkaran malaikat. Maksud lingkaran malaikat tuh cari cara untuk kita, oke, lingkaran malaikat. Apa yang disebut misalnya mati lampu? Klik. Klik itu maksudnya apa? Kita klikkan dulu nih. Pendekatan dulu. Oh, dia sifatnya begini. Oh, dia sifatnya begini. Nikmatin. Ya, semua satu paket. Oh, dia begini. Oh, kita begini. Klik. Kayak suami istri aja. Ribut. Ujungnya tetap harus kita rukun. Ya, klik. Ujungnya balikan lagi. Yeay. Amin. Oke. Terima kasih untuk tampil informasi. Masalah ya. Gue mau minta slogannya dong. Ternak properti mahal gitu ya. Jadi sekali lagi. Ternak properti mahal.